Firman Gereja Isa Al-Masih Banyumanik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dan renungan hari ini kita akan memberi tema Yesus hadir membawa damai sejahtera. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus ada di dalam gua batu, ada di dalam makam milik Yusuf orang Arimatea, para murid mengalami kedukaan yang luar biasa. Para murid mengalami ketakutan yang teramat sangat, kegelisahan, bahkan tidak ada harapan. Ya, sepertinya harapan kepada Yesus Sang Mesias itu sempat terhenti sejenak, karena dalam pikiran mereka Sang Mesias itu adalah Sang Pembebas, baik secara politik dan akan juga senantiasa berani menghadapi siapapun. Tetapi sebuah realita yang harus dihadapi oleh mereka, bahwa Yesus Sang Mesias itu ada di dalam kubur gua batu. Mereka tidak mengingat janji kebangkitannya. Mereka ada dalam kepedihan, ketakutan, ancaman, dan segala yang berkecamuk dalam hati dan pikiran mereka. Tatkala mereka dalam situasi yang tidak menentu, tidak ada harapan, mereka masih berkumpul, masih bersekutu, menanggung rasa takut, rasa duka bersama-sama. Nah, di dalam bacaan Injil Yohanes pasal 20, Yesus datang menyapa mereka ketika mereka ada di dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba Yesus hadir menyapa mereka. Sekalipun mereka kaget dan tidak percaya, tetapi Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Ucapan dari Yesus yang bangkit ini seketika membuat mereka bersuka cita. Mereka sangat senang sekali. Di dalam keraguan mereka, Yesus pun menunjukkan bekas luka-luka yang ada di tangannya, mungkin lambungnya, mungkin kakinya, di hadapan mereka. Sehingga keraguan mereka pun terjawab. Mereka bersuka cita. Mereka berbahagia dengan salam dari Kristus, Shalom, damai sejahtera itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus datang memberi jawab dan bukti kepada mereka yang mengasihi, yang menanti-nantikan kepada Mesias yang menjadi harapannya. Jika harapan itu muncul kembali, jika Sang Mesias sendiri yang memberi jawab atas kegelisahan mereka, tentunya ada sukacita yang luar biasa, saudara terkasih di dalam Tuhan. Pun demikian dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan yang sepertinya tidak ada harapan, sepertinya ada di dalam situasi yang tidak baik, ingatlah bahwa Tuhan
hadir, Yesus hadir, datang membawa damai sejahtera. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ada berita sukacita yang lain selain dari kehadiran Kristus dengan menyapa salam sejahtera, damai sejahtera bagi kita, bagi kamu sekalian. Di dalam Injil di sini kita bisa melihat berita sukacita yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus Kristus, Sang Kebangkitan itu adalah ketika Ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ya, ini berita luar biasa, saudara. Yesus datang, Yesus hadir, memberi jawab dan memberikan Roh Kudus-Nya, menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Nah, ini suatu berita yang sukacita kepada para murid yang menanti-nantikan bahwa Yesus benar-benar Mesias, Sang Pembebas, Sang Penebus dosa itu. Ketika Roh Kudus diberikan, dihembuskan kepada mereka, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang terkasih, kalau kita kembali membaca ini berulang-ulang, hari ini kita menjadi mengerti bahwa apa yang pernah dikatakan Yesus, bahwa aku dan Bapa adalah satu, ini paralel dengan bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu juga. Dalam pengajaran kekristenan tentang Trinitas, memang tidak dituliskan keberadaan Trinitas atau tulisan tentang Trinitas di sini, tetapi substansi tentang Trinitas kita bisa melihatnya hari ini. Bahwa Roh Kudus yang ada sejak kekekalan sampai kekekalan itu, dari kekekalan sampai kekekalan, Allah dari kekekalan sampai kekekalan, Yesus dari kekekalan sampai kekekalan, kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, dan kita bisa mendengar hari ini ketika Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Nah, di dalam masa penantian pencurahan kuasa Roh Kudus pada peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih yang akan datang, ini semakin menguatkan kepada kita bahwa janji diberikannya Roh Kudus kepada umatnya yang dinantikannya pasti iya dan amin. Karena apa, saudara? Karena Yesus sendiri yang sudah berjanji itu, yang berjanji itu kepada para murid dan kepada kita, para pembaca Alkitab hari ini, telah dibuktikan di dalam teks Yohanes pasal 20 ini. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Artinya ini sebagai salah satu bukti bahwa Yesus yang menjanjikan Roh Kudus itu kepada umatnya pasti terjadi dan pasti akan kita nikmati. Karena hari ini kita sudah membaca Roh Kudus itu ada di dalam Yesus Kristus, sudah membuktikannya. Dan ingat, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pemberian Roh Kudus ini ada suatu tugas untuk melakukan pekabaran Injil. Dan di dalam ayat yang ke-23 di sini juga perlu kita cermati dan kita sikapi tentang jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Menjadi suatu perhatian yang sangat khusus bagi kita, orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Memang dituliskan di sini
Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kita balik kepada diri kita sendiri, Yesus memang mengatakan, jikalau kita mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau tidak, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Ya, kasihan sekali kalau kita tidak mengampuni. Karena apa? Hidup kita sudah diampuni oleh Kristus. Masakan kita yang sudah menerima pengampunan itu tidak mengampuni orang lain, tidak memaafkan kesalahan orang lain? Di sini sudah jelas bahwa setiap orang yang diberikan Roh Kudus memang memiliki kuasa itu. Tetapi kita kembali ingat pada karya Sang Pemberi Roh Kudus itu, pemberi kuasa itu. Dia yang sudah mati dan bangkit mengampuni dosa kita. Mari kita wartakan seperti Kristus menyapa, damai sejahtera bagi kita sekalian. Nah, kalau Shalom itu, kalau damai sejahtera itu kita sampaikan dari dalam hati yang ada Roh Kudus, tentunya kita tidak akan tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah menerima pengampunan, karena kita sudah menerima damai sejahtera dari Kristus. Dan mari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang dikerjakan Yesus, kehadirannya membawa damai sejahtera, pun demikian dengan kita umat Tuhan. Biarlah kehadiran kita senantiasa membawa damai sejahtera bagi siapapun. Kiranya perenungan kebenaran firman Tuhan menjadikan semangat kita untuk mengasihi sesama, untuk membawa damai, untuk mengkabarkan Injil lewat kehidupan kita yang sudah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan kepada kita. Amin.